Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah daya pikatmu yang membuat dia tertarik. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Daya pikatmu yang membuat dia tertarik. Besok Sabtu dan Minggu aku bakal jaga Butarot di PRJ Jakarta Fair. Itu sekitar mulai sore kali ya, jam 5 sampai malam. Nah, lokasinya itu dekat rumah hantu kayaknya. Biasanya iya tiap tahun dekat rumah hantu atau dekat food court. Ya, jadi dicari aja kalau kalian mau ketemu dan reading sama aku. Itu boothnya itu tarot reading ada dekat rumah hantu PRJ mulai dari jam 5 sore. Aku adanya itu tiap Sabtu dan Minggu aja. Oke, dicatat. Untuk harganya itu satu topik 50.000. Jadi kayak 3 pertanyaan 50.000 gitu ya. Oke, kita mulai. Daya pikatmu yang membuat dia tertarik adalah entah kenapa, walaupun kamu diam-diaman atau kamu lagi ketemu nih, misalnya ya, lagi ketemu, tapi kalian nggak banyak bicara nih, dia ngerasa chemistry yang kuat di sini. Kamu diam aja tuh dia tertarik. Mungkin ini tertariknya ada yang dari inner beauty kali ya. Jadi nggak semuanya tertariknya itu harus kayak dari cara kamu ngomong, berbobot bebet gitu. Berbobot maksudnya. Enggak juga, kadang kamu diam pun ya dia udah tertarik. Mungkin ada yang tertarik dari inner beauty. Ya, ada juga yang dari fisik, menarik ya. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Beberapa mungkin ya udah cukup stabil lah ya hidup kamu, jadi ya udah kelihatan lah, mereka bisa melihat hidup kamu seperti apa, kamu menjalani hidup kamu juga seperti apa. Kamu orangnya tegas, tidak menye-menye gitu ya. Dia suka kamu orangnya tegas dan kamu tuh sangat peka. Tapi jeleknya jadinya kalau kamu peka, kamu juga sensitif ya, itu yang dia kurang suka. Jadi dia sangat menjaga perasaan kamu juga, takut kamu sakit hati, marah, atau tersinggung. Tapi mereka bilang kamu memang orangnya positif. Positif, baik, sangat memikirkan orang lain. Tapi kamu tipenya kalau misalnya udah selesai, kamu tuh ya udah dan kayak udah selesai gitu. Jadi kayak kamu gak bakal ganggu seseorang lagi. Itu juga termasuk tegas ya mungkin. Kamu orangnya pantang menyerah, gak mudah putus asa. Tapi sekalinya selesai atau hubungan selesai, kamu bakalan bisa pergi gitu aja, no contact, atau gak bakal ganggu seseorang lagi. Ada seseorang yang selalu ingat kamu nih, masa-masa kalian masih dekat. Kamu itu bikin seseorang galau. Banyak orang-orang yang mau bantu atau melakukan ini itu untuk kamu, karena kamunya juga mau melakukan apa aja untuk orang lain, untuk dia. Kalau misalnya kamu punya masalah sama si A, nah teman-teman kamu juga akhirnya ikut-ikutan tuh, jadi musuhan juga sama si A. Dan kamu kalau lagi ngobrol, orang lain tuh tertarik juga dari topik dan pembahasan yang kamu bawakan. Ya menarik di situ menurut mereka ya. Orang tuh susah banget move on dari kamu. Orang susah banget move on dari kamu. Kayak
Ada kan orang-orang yang misalnya, oh udahlah males sakit hati, move on aja dari si A. Kalau sama kamu tuh kayaknya mempertimbangkan banget. Kayak mempertimbangkan banget dan langsung kepikiran kalau kamu marah atau diamin seseorang. Dia tuh ketika lagi nggak komunikasi mempertimbangkan banget buat cari kamu, buat ajak kamu ngobrol. Tapi kadang takut ditolak ya, takut ditolak atau takut ada rejection. Beberapa kalian mungkin kadang nggak suka yang dikejar-kejar. Ada orang-orang yang bilang apa ya, kayak kamu tuh serba salah, dikejar, kamu kabur, lari, dicuekin, kamu juga pergi gitu. Jadi ya harus harus pelan-pelan gitu loh, slowly but sure ya. Agak susah katanya deketin kamu itu. Kamu paling males ya katanya nih, kamu tuh apa adanya, jadi kayak kamu nggak suka dengar orang tuh kayak membual, banyak bicara atau omong besar, apalagi tanpa pembuktian. Nah, orang ini juga kadang bingung gimana cara membuktikan ke kamu. Mungkin kamu sering ya ketemu buaya. Tadi aku tuh udah baca beberapa kartu, cuma aku lupa kalau kartu-kartu ini tuh gambarnya aneh-aneh. Ya udah, jadi aku ulang lagi aja ya. Jadi kalau ada kata-katanya yang berulang gitu, maaf ya. Nah, daya pikatmu yang membuat dia tertarik, dia tuh mungkin ya pernah putus sama orang lain. Ya udah, selesai aja, move on, cepat move onnya mungkin. Tapi sama kamu tuh dia terus terngiang-ngiang, kayak susah aja gitu buat lepasin kamu. Banyak pertimbangannya, dan ketika nggak komunikasi dia selalu ingin banget cari atau ajak kamu ngobrol, cuma dia takut ada rejection. Mungkin kalau orang lain nolak dia biasa aja, tapi dia tuh kayak malu kalau ditolak sama kamu, karena kamu mungkin bukan tipe orang yang cari masalah. Ketika ada orang lain bermasalah sama kamu, itu pasti dia mikir udah pasti orang lain itu yang salah, bukannya kamu. Karena mungkin kamu bukan tipe yang troublemaker juga. Ada yang bilang bingung gimana cara buat dekat sama kamu. Kadang terlalu dikejar kamu pergi, terlalu dicuekin juga kamu malah makin jauh. Jadi ada yang bilang kalau deketin kamu tuh harus pelan-pelan. Jadi kayak slowly but sure, dan kayak nggak boleh salah gitu ya. Jadi benar-benar jaga perasaan kamu banget, takut menyinggung perasaan kamu juga mungkin. Ada orang-orang yang galaunya itu misalnya apa ya, dia galau tapi jadi sering nih ngomongin kamu ke orang-orang sekitarnya. Ada yang misalnya mereka pergi nih untuk minum-minum ya, atau mabuk-mabukan gitu ceritanya. Nah itu tuh galauinnya kamu mungkin. Banyak yang bilang kamu tuh seseorang yang memang pantas diperjuangkan. Banyak juga yang suka sama kamu selain dia. Banyak hal yang bikin orang lain tuh tertarik sama kamu. Dari fisik iya, dari cara pembawaan kamu, gesture, cara komunikasi, apa yang kamu obrolin, bikin orang-orang tuh tertarik dari apa aja, dari segala aspek. Kamu juga kadang gampang bikin orang lain tuh terbuka, cerita tentang dia, cerita tentang aslinya mereka, apa yang mereka tutupi, apa yang mereka sembunyikan dari orang lain. Kamu bisa melihat true person seseorang. Orang-orang tuh tertarik ya, atau ketika deket tuh langsung kayak punya keterikatan emosional. Itu yang sulit didapati dari orang lain. Dan kamu tuh kalau hubungannya udah selesai atau putus, kamu tuh kayak gak mau lagi ngobrol sama dia, gak mau lagi menanggapi, merespon. Kalau udah selesai ya selesai. Yang bikin tertarik kamu kan kadang gak banyak bicara, tapi ketika bicara
apa yang kamu omongin tuh kayak langsung kena di hati seseorang. Ini aku balik ya, karena gambarnya aneh. Ini tuh aku lagi pakai deck apa ya? Aku lupa lagi namanya. Tapi gambarnya tuh kayak apa sih, alien atau apa gitu. Terus banyak yang kayak luka-luka, terluka, terus pedang-pedang. Nah, itu aku takut kena restriction lagi sama YouTube. Jadi aku males. Kemarin itu kan aku udah kena lagi kan. Itu aja aku udah berusaha untuk tutupi. Yang membuat dia tertarik, kamu mau sih ngelakuin apa aja untuk orang lain. Jadi kalau udah cinta tuh benar-benar kebucinan ya. Dan benar-benar kamu nggak mau lepasin orang itu juga kalau kamu udah kebucinan. Ya udah di lock gitu ya untuk kamu seorang. Kamu mau ngelakuin apa aja. Kadang kamu misalnya orang lain bilang ya, pasangan kamu, gebetan kamu tuh toxic atau red flag. Tapi kalau kamu belum capek, kamu tetap aja gitu jalanin. Walaupun tergopoh-gopoh, terseok-seok, apalagi terluka, tetap aja kamu jalanin sampai kamu capek. Ya, beberapa kalian memang ada sampai di hubungan toksik juga. Tapi kadang ya, kamu tuh bukan tipe nyusahin. Jadi kadang kalau sedih tuh ya bener apa ya, ada masalah, di cari jalan keluarnya sendiri. Kamu bener-bener gak mau nyusahin dia. Mungkin kadang kamu mikir ya, dia aja tuh udah repot, terus kamu gak mau repotin dia lagi. Kamu orangnya jujur, walaupun untuk tahu dalam-dalamnya kamu tuh agak susah memang. Harus deket banget dulu, baru kamu jujur ya ke seseorang. Daya pikatmu yang membuat dia tertarik. Aku udah agak lama ya gak bawa tema-tema seperti ini. Daya pikatmu, kadang ya ada yang tahu kalau kamu tuh orang-orang tertarik ya sama kamu ya. Jadi ada yang tertantang untuk mendapatkan kamu karena dia juga tahu kamu banyak yang deketin. Jadi seandainya kamu memilih dia, dia tuh merasa wah beruntung banget gitu kamu milih dia, kamu dekatnya sama dia dan kamu enggak dekat sama yang lain. Dia tertarik, jadi ada keinginan untuk memiliki kamu juga, walaupun agak sulit juga ya untuk memiliki. Di awal-awal tuh bener-bener kayak mungkin kamu nggak menunjukkan sikap yang very welcoming terhadap lawan jenis. Mungkin deket iya, tapi sebagai friend aja mungkin. Tapi untuk lebih dekat lagi, mungkin kamu memikir 1000 kali ya. Pengen tahu ini orang tuh seperti apa. Jadi butuh waktu banyak untuk PDKT sama lawan jenis. Mungkin awalnya friendly ya, just friend, tapi kesananya untuk lebih dekat, intens, itu seseorang kayak perlu waktu untuk kamu lebih open lagi ke dia. Tapi kadang seseorang tuh gak yakin apakah kamu tuh ke dia aja hatinya atau ke yang lain juga. Karena ya tadi itu ada orang yang sadar kalau kamu tuh banyak yang deketin juga. Jadi orang ini kayak gak yakin kalau kamu tuh deketnya sama dia aja atau kamu meresponnya dia aja. Kamu juga tipe orang yang sibuk, kadang slow respon, dan orang ini gak suka kalau kamu slow respon. Kenapa jadi kesini-sini ya pembahasannya? Tapi kamu pekerja keras sih, orang ini suka. Dan dari luar banyak kalian tuh yang terlihat terlihat seperti orang yang cerdas, orang yang pintar gitu. Packaging gak tuh? Iya benar, packagingnya terlihat seperti seseorang yang keren lah gitu ya, gak bisa disembarangin. Ada seseorang yang gak menyadari makin lama tuh perasaannya makin besar,
Di awal mungkin kayak oh tertarik aja nih, kok lama-lama kok dia jadi punya feeling ke kamu. Tapi mereka ragunya apa iya kamu juga punya feeling yang sama kayak mereka. Ada orang-orang yang tertarik ini masih menunggu kamu. Walaupun gak jelas-jelas banget ya hubungannya, kedekatannya, tapi adalah menunggu. Nunggunya nih apa ya kira-kira ya. Kamu tuh kadang seseorang bingung ya, kamu tuh punya feeling atau enggak ke dia. Kayak kamu juga kadang susah ditebak. Ada sisi kebucinannya, tapi mungkin ini awal-awal kali ya. Banyak mereka yang kayak bingung. Kamu tuh gimana orangnya, maunya apa gitu. Suka atau enggak, tertarik atau enggak. Karena ada seseorang yang mempertanyakan kamu tuh harus diperjuangkan atau enggak. Tapi kamu memang orangnya tenang ya. Ya beberapa memang udah dewasa juga sih. Dewasa dan tua ya. Daya pikat. Nah, ketika seseorang punya option lain selain kamu, orang ini juga bingung ya. Harus pilih siapa. Karena melewatkan kamu gak mungkin. Tapi kadang mereka juga punya option lain. Tapi banyak sih orang-orang yang berharap nih. Apalagi kalau kamu cuekin mereka. Mereka punya feeling, tapi kamu cuekin mereka. Jadi kayak, aduh bingung berharapnya tuh harus kayak gimana. Tapi banyak orang tuh yang jadi berpikir gara-gara kamu. Banyak mereka yang pengen berubah, dan berubahnya tuh bener-bener totally berubah gitu ya. Kamu membuka mata seseorang untuk menjadi lebih baik juga. Susah orang tuh kayak melepaskan energi kamu tuh susah banget kayaknya. Entah kamunya yang menarik atau memang mereka gak mau aja melepaskan seseorang yang tipenya seperti kamu. Kayak kamu tuh 1 in million, 1 in billion, kayak susah buat cari orang kayak kamu. Dan kamu tuh ngangenin katanya. Apalagi kalau udah kayak berjauhan, putus, selesai, atau udah gak tahu kabar kamu. Seseorang tuh gak bisa kalau gak kepoin kamu. Karena mereka harus tahu kabarnya kamu. Kayak harus update your real life tuh kayak gimana. Deket sama siapa, sibuknya apa. Walaupun kamu juga mungkin gak sering-sering banget sih posting di sosial media. Iya, tapi ada aja orang yang kepo dan haus informasi tentang kamu. Daya pikatmu membuat dia tertarik. Banyak dari mereka yang merasa ya, ini mereka yang merasa punya banyak kesamaan dan kemiripan sama kamu. Ada sisi kamu tuh yang childish dan bikin seseorang tuh kayak apa ya, kayak pengen ngejaga, melindungi kamu. Kayak mungkin kamu seseorang yang mungkin cara bicara kamu juga sangat dijaga ya. Berusaha untuk nggak bikin seseorang sakit hati atau tersinggung ya kayaknya. Iya, ada orang-orang yang ngerasa kok banyak ya kemiripannya sama kamu, kok bisa gitu. Mungkin dia sama lawan jenis yang lain biasa-biasa aja. Ada seseorang yang berharap di hatinya kamu tuh cuma ada dia. Tapi seseorang itu juga nggak yakin sih kalau cuma ada dia. Kadang tampilan kamu itu seperti seseorang yang flirting, kayak menggoda. Jadi kadang mereka jadi ada apa ya, insecure atau gak yakin aja kalau kamu tuh buka hati cuma buat dia. Mungkin juga ada lain-lain yang mendekati kamu. Jadi orang ini juga ada rasa insecure sih ketika dekat sama kamu. Dan kamu tuh bikin seseorang tuh pengen chat kamu terus, ajak kamu ngobrol terus. Selalu ada hal-hal yang menarik yang kamu bahas, yang menjadi topik. Kayak nggak membosankan ngobrol sama kamu. Tapi mereka juga kepo sih. Ada beberapa hal yang kamu tuh misterius,
kadang nanya juga nggak enak ya. Tapi diam aja juga penasaran. Dan ada seseorang yang ngerasa tersanjung, disayang sama kamu, diperhatiin sama kamu. Diamnya kamu tuh bikin seseorang tuh kepo banget. Kamu lagi mikirin apa sih? Kamu lagi ada masalah apa? Karena kalau lagi diam, kamu tuh bener-bener diam 1000 bahasa. Nggak sharing sedikit pun tentang apa yang kamu rasain. Diajak cerita diam, ditanya juga diam. Kayak kamu bener-bener tertutup. Susah buat bikin kamu cerita kalau lagi ada masalah. Tapi orang lain tuh malah jadi pengen tahu sisi lemahnya kamu tuh gimana. Jadi bukan mereka aja yang sharing ke kamu, mereka juga pengen kamu sharing ke mereka. Dan nggak ada orang yang nggak sayang sama kamu, nggak tertarik sama kamu. Ada sisi love label dalam diri kamu. Tanpa disadari ya, adalah part-part yang bikin orang tuh jadi tertarik dan ya mau deket aja tuh nggak harus yang pacaran gitu ya. Mungkin sesama jenis gitu, misalnya kalau kamu cewek juga tetap mau deket sama kamu, mau berteman, mau main gitu. Kalau kamu cowok ya cowok lain juga mau main, mau dekat, mau ngobrol sama kamu gitu, maksudnya ya sesama jenis. Jangan salah berpikir. Tapi ada jiwa kamu yang keibuan sih, perhatiannya itu ada sisi keibuannya. Dan kamu tuh nggak sombong juga sih, down to earth orangnya. Daya pikatmu yang membuat dia tertarik. Kamu itu orangnya mau memaafkan. Mau memaafkan apa ya? Seperti gampang memaafkan, tapi kadang orang malah jadi bingung saking gampangnya. Kadang ini kamu udah melupakan belum sih yang orang itu lakuin ke kamu. Tapi banyak juga sih kalian yang memaafkannya tuh diam. Jadi mungkin maafin tapi kamu langsung cut off. Tapi orang itu tuh mikirnya kayak kamu masih mau dekat, padahal mungkin kamu udah gak mau. Kamu udah tahu cara memisahkan energi yang positif dan negatif. Orang-orang yang negatif mungkin juga kamu gak mau dekat sama mereka lagi. Tapi banyaknya setiap orang yang dekat itu ketularan energi positifnya kamu. Kamu selalu mencoba untuk meluangkan waktu ke orang-orang terdekat yang benar-benar kamu sayang itu. Kalian tuh berpikir secara logis, sangat menggunakan logika ya, daripada hati juga. Kamu punya banyak mimpi, kadang orang mikir mimpi kamu ketinggian gitu, tapi kamu punya banyak mimpi. Dan kadang ada orang-orang yang miss juga ketika kamu punya masalah, tapi kamu kelihatan kayak gak punya masalah. Kelihatannya kayak di bawah santai, walaupun mungkin juga kamu stres ya. Banyak orang yang melihat kamu banyak berubah. Misalnya berubahnya tuh gak yang drastis banget. Misalnya dalam 1 tahun ada kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada aja hal-hal baru dalam diri kamu, hal-hal terupdate, atau ada aja yang orang notice, loh kok ada ini, ada itu, berubah ini, berubah itu, ada aja. Tapi orang tahu sih apa yang kamu lakuin atau apa yang kamu omongin, perilaku kamu tuh menurut mereka itu ini ya, nggak fake, genuine. Itu keluar secara alami, natural ya, natural ke sikap kamu ke orang lain, natural. Dan orang lain melihat kalau sikap kamu tuh natural, yang keluar perilaku kamu ke orang lain. Memang kamu tipenya santai sih,
mengikuti arus saja, bukan berarti mengikuti arus yang negatif, enggak. Ada orang-orang yang merasa surprise, mungkin ada aja yang tadi aku bilang, ada aja hal-hal baru yang kamu lakuin, dan kamu tahu cara menempatkan diri juga, gampang beradaptasi. Ada juga yang surprise-nya karena mungkin ya dikasih kejutan sama kamu. Love language kamu mungkin suka gifting, kasih sesuatu ke orang lain. Orang lain merasa dihormati, tersanjung dan dihargai karena kamu menerima apapun keadaan mereka, realnya mereka seperti apa. Dan kamu gak mencoba untuk merubah orang lain. Dan kamu, kalau sesuatu terjadi sama kamu lebih ke ya udah, kamu mengikuti divine timing aja. Terserah semesta akan seperti apa ke kamu. Kamu gak berusaha untuk memaksakan sesuatu atau keadaan. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini ada yes or no question. Kalian pilih aja. Siapin pertanyaannya dulu apa? Di pause dulu bisa. Aku juga gak tahu nih apa. Udah? Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja kayaknya. Thank you guys for watching. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.